Shalom Jemaat GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama merenungkan satu firman Tuhan dari Ibrani 12 ayatnya yang pertama sampai ke 11. Tetapi saya akan ajak jemaat yang terkasih kita fokus di ayat yang ke-11. Sisa ayat Bapak Ibu jemaat sekalian bisa membaca sendiri dan merenungkannya di rumah masing-masing. Kita akan fokus di Ibrani 12 ayatnya yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada sebuah kisah yang mengingatkan saya tentang membuat kue. Mungkin bagi ibu-ibu pada musim stay at home ini, memakai waktu luangnya, memakai waktu yang ada di rumah, berkreasi dengan masakan ataupun kue, seperti yang saya lakukan di Pastori. Ada beberapa bahan kue yang mungkin kita ketahui saat kita mau mencicipi seperti terigu. Apakah ibu-ibu pernah mencicipi terigu yang belum berbentuk ini? Mungkin rasanya sangat tidak enak. Atau mungkin ada yang pernah mencicipi soda kue. Tentu bagi ibu-ibu juga merasakan tidak mungkin karena tidak enak. Baking powder tentu juga. Mungkin bagi kita yang suka memasak atau membuat kue, masih oke lah kita mencicipi garam ataupun mentega. Tapi itu pun bukan sesuatu yang enak dimakan tersendiri, karena rasanya sangat aneh atau rasanya sangat asing di lidah kita. Tapi pernahkah membayangkan dari semua bahan kue yang tidak enak ini, saat kita mau mengolahnya, kita mau mengubahnya dan memasaknya dan menghidangkannya, berupa menjadi kue kering seperti ini. Saat kita menikmati satu bahan demi bahan yang tadi saya tampilkan, mungkin merasakan sangat tidak enak. Tapi bagaimana saat bahan-bahan yang tidak enak tadi sudah diaduk, sudah diolah, dan kemudian dipanggang di dalam oven, menghasilkan kue yang enak ini. Kita semua pasti menyukai, terutama di saat kita mau menikmati Natal, ataupun merayakan momen-momen istimewa bersama dengan keluarga, terhidang kue-kue yang enak di meja kita. Tapi kita tidak pernah membayangkan bahwa kue-kue yang enak itu terdiri dari bahan yang tidak enak tadi. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca bersama tadi dari Ibrani 12 ayat yang ke-11. Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Seringkali kita bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa Tuhan saya harus mengalami duka cita ini? Ada yang mengatakan di Ibrani 12 ini adalah misteri iman. Di satu sisi Tuhan mengatakan mengasihi kita, tapi di satu sisi yang lain Tuhan seolah menghajar kita. Tapi ingatlah apa yang dikatakan di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-12 tadi, bagaimana Tuhan sendiri mengatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Tuhan mau mengingatkan orang-orang yang dikasihinya. Bayangkan, jika kita melakukan kesalahan, Tuhan tidak menegur kita. Seberapa jauh kita akan melangkah di dalam kesalahan kita. Seperti kue yang tadi kita bahas, pada saatnya setiap duka cita yang kita alami seperti kita menikmati tepung terigu yang tiada rasanya. Mungkin kita menikmati soda kue yang rasanya aneh sekali di lidah kita. Atau mungkin kita menikmati satu bahan kue yang rasanya pahit sekali di lidah kita. Tapi bayangkan, saat kita mau tekun menikmatinya, tekun mau menjalaninya bersama dengan Tuhan, pada saatnya terhidang satu kue yang sangat enak, yang akan kita nikmati dengan sukacita, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak bersama untuk melihat kembali setiap proses yang Tuhan izinkan, itu artinya kita memiliki arti penting di hadapan Tuhan. Tuhan mau menjadikan kita anak-anaknya yang kuat. Tuhan mau menjadikan kita anak-anaknya yang berkualitas, yang tahan banting, yang memiliki mutu yang sangat luar biasa yang ada di tengah dunia ini. Selamat berlomba, selamat meraih kemenangan, dan selamat untuk berproses bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.